Jadi hari ini aku mau bikin reading vlog tugas bahasa Indonesia dan mau bikin openingnya dulu. Dan ini benar-benar baru bangun tidur banget dan masih pakai baju tidur, sumpah. Jadi bikin openingnya dulu aja. Nah jadi hari ini aku mau bikin reading vlog dan sebelum itu aku mau siap-siap dulu, mandi, dan nanti aku bakal sempetin baca buku sekitar 1-2 lembar aja sebelum berangkat ke sekolah. Jadi bye bye, tungguin ya. Nah ini mau siap-siap dulu pakai skincare segala macem, jadi kita cepetin aja biar nggak buang-buang waktu ya. Nah, jadi aku udah selesai siap-siap, udah pakai seragam, udah skincarean, jadi tinggal nunggu skincarenya meresap aja. Jadi aku mau sempetin buat baca buku ini dulu, sekitar 1 atau 2 lembar aja sebelum kita berangkat ke sekolah. Nah, sekarang aku mau baca dulu nih 1-2 lembar aja, biar kita gak bumbung waktu ya dan gak telat juga ke sekolahnya. Jadi mari kita baca. Dan sekarang udah jam 5:30. Aku mau lanjut siap-siap dulu biar nggak telat berangkat ke sekolahnya. Jadi kita nggak bisa baca lama-lama. Nanti kita bakal lanjut lagi bacanya di sekolah. Karena kalau kita baca sekarang ya kita telat dong ke sekolahnya. Jadi aku lanjut di sekolah aja ya. Bye bye. Jadi sekarang tuh udah jam 6:02, udah waktunya aku berangkat ke sekolah. Ya udah siap banget ini, dan outfit check seragam doang sih sebenarnya. Jadi oke, bye bye, nanti aku bakal lanjut lagi buat baca di sekolah. Dadah. Nih kita ngecat dulu nih, di jalanan ya sebelum nyampe sekolah. Udah ribet. Udah. Ini udah sampai sekolah. Ini aku ngobrol dulu sebentar sama temen aku. Kayaknya ini lagi bahas oprak deh. Nah di sini aku mau lanjutin buat baca buku lagi sambil nunggu bel sekolah. Sebenarnya ini aku nggak tahu ngapain, cuman gabut doang sambil nunggu bel sekolah 30 detik lagi. Jadi seperti bikin video kayak gini. And by the way, aku bakal jelasin novel ini di akhir video ya. Kalian stay tune aja sampai habis. Bye bye.
Iklan bentar. Dan ini aku udah nyampe rumah. BTW tadi itu aku lagi di rumah temen aku buat baca buku itu, dan sekarang udah di rumah dan mau bersih-bersih, skincare dan segala macam. Dan nanti aku bakal lanjut lagi buat baca buku ini. Halo semuanya, nama aku Bunga Graini. Jadi sebelum itu aku udah bikin reading vlog, dan sekarang waktunya aku nge-review novel yang lagi aku baca. Jadi novel yang lagi aku baca sekarang itu adalah novel berjudul Hujan yang ditulis oleh Terelie. Nah, novel ini itu menceritakan tentang persahabatan, tentang cinta, tentang kehilangan, terus tentang melupakan, perpisahan, dan tentang bagaimana kita harus bisa memilih tujuan hidup kita. Ketika kita memiliki tujuan hidup, tentunya kita harus memilih misalnya kita memiliki tujuan hidup A, pasti kita harus bisa merelakan sesuatu agar kita bisa mencapai tujuan A ini. Seperti yang ada di buku ini, itu dia harus berpisah dan melupakan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Jadi kalian jangan hanya stuck di kenangan masa lalu aja. Jadi kalian juga harus bisa menentukan pilihan hidup kalian sendiri, dan itu demi diri kalian sendiri. Jadi jangan kalian nggak mau maju, nggak mau mencapai pilihan hidup kalian cuman gara-gara kalian tuh stuck aja di kenangan masa lalu. Dan itu jangan. Ini itu diajarin di buku ini, dan itu tentang kehilangan itu gimana, tentang berpisah itu gimana, tentang kita memilih tujuan hidup itu tuh gimana, ada di buku ini. Nah, waktu aku baca buku ini itu rasanya memang aku belum namatin buku ini, dan aku bener-bener baru baca setengahnya, belum sampai habis. Namun aku udah bisa ngerasain waktu baca buku ini tuh gimana. Jadi walaupun aku udah bacanya tuh cuma setengah, waktu aku baca buku ini itu aku udah dapat vibes-nya itu gimana. Jadi yang aku rasain itu adalah pasti perasaannya itu campur aduk ya. Apalagi misalnya kita baca tentang bagaimana seseorang itu tuh dia tuh kehilangan sahabatnya kayak gitu. Di buku ini tuh ada bagian yang bikin hangat, ada juga yang bikin sedih dan mikir juga. Nah, cara Terelie menuliskan buku ini itu sangat tenang ya, pelan, tapi nusuk banget ke hati. Dan ini buku bagus banget pokoknya. Nah, yang aku suka dari buku ini, ceritanya itu tuh gak lebay, justru malah realistis dan bener-bener sering banget orang ngalamin di kehidupan nyata, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengikhlaskan seseorang atau menerima kenyataan itu gimana. Dan itu tuh kan adalah hal yang realistis, adalah hal yang sering sekali terjadi di kehidupan kita. Jadi menurut aku ini bener-bener kayak sesuai aja gitu sama kehidupan realita dan fakta aja gitu menurut aku kisah dalam ini. Jadi nggak lebay sih. Nah, hal yang paling berkesan saat aku baca buku ini tuh adalah tentang bagaimana tidak semua hal atau tidak semua perasaan atau tidak semua hal yang kita pikirkan itu bisa kita miliki, tapi tidak semua kenangan itu juga harus dihapus. Jadi ya udah, kita hidup netral aja gitu loh. Jadi kayak nggak berpihak sini nggak berpihak sini. Jadi ya udah, kita jalanin aja. Nggak, kita harus menerima realita kalau misalnya setiap hal yang kita mau, setiap hal yang kita inginkan itu pasti ada saatnya kita tidak bisa memiliki hal tersebut. Namun ketika kita memiliki kenangan, justru kalian tuh nggak usah benar-benar menghapus kenangan itu. Jadi mungkin kalian bisa jadikan pembelajaran untuk kedepannya itu bagaimana. Itu ada di buku ini, sumpah. Mungkin pesan moral dari yang bisa aku ambil dari buku ini itu adalah kayak gak semua hal yang ada di hidup kita itu harus kita dapatkan. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah terus melangkah maju. Jangan cuma stuck di itu aja. Jangan cuma stuck di masa lalu. Kalian harus maju ke depan untuk menemukan hal-hal baru. Jadi kalian jangan cuma bertahan di masa lalu kalian aja, teman-teman. Kalian gak apa-apa, kalian gak harus ngelupain atau menghapus secara penuh memori atau kenangan yang ada, tapi kalian bisa mengingat masa lalu itu dan jadikan pembelajaran aja. Jadi kalian harus tetap maju ke depan, maju melangkah, jangan hanya stuck di masa lalu. Itu kalau menurut aku sih pesan moral yang aku bisa ambil dari buku ini. And overall, aku merekomendasiin banget buku ini, walaupun ini memang udah buku bisa dibilang udah terbitnya itu udah dari lama, namun ini masih
masih worth it aja buat dibaca. Buat kalian yang mungkin lagi merasa kalian tuh butuh kayak sesuatu hal yang kalian bisa ambil atau kalian bisa kutip dari buku itu tuh maknanya tuh bagaimana. Dan aku rekomendasiin banget buku ini karena banyak sekali pembelajaran yang ada di dalamnya. Kalian bisa belajar apa itu tentang perpisahan, bagaimana cara melupakan namun tidak menghapus semua memori yang ada. Dan itu juga cocok banget dibaca kalau misalnya saat hujan. Dia ini judulnya hujan, jadi mungkin kalian bisa baca ini waktu hujan, waktu kalian lagi merasa sepi. Ini cocok banget buat kalian baca dan aku benar-benar rekomendasiin. Walaupun aku belum tamatin buku ini dan mungkin cepatnya bakal aku tamatin. Dan sumpah ini buku seru banget. Aku baru baca ini sendiri guys, baru sampai halaman berapa ya aku baru baca itu tuh sampai halaman 80-an kalau nggak salah deh. Aku baru baca sampai halaman 80-an. Dan untuk aku jelasin semua ini tuh aku ambil dari buku ini. Terus juga mungkin aku ngambil sedikit sinopsis yang ada dari Google agar aku bisa menjelaskan ke kalian itu gimana. Soalnya kan aku benar-benar belum baca sampai habis. Namun kalau aku baca rekomendasi dari orang itu benar-benar bagus. Jadi aku rekomendasiin juga ke kalian kalau misalnya itu bagus banget untuk kalian baca dan tamatin buku ini, sumpah. Kalian harus tamatin buku ini guys. Udah sih, mungkin karena ceritanya itu simple tapi bermakna, jadi cocok banget buat kalian baca. Cerita itu tenang tetapi bermakna gitu. Jadi pokoknya banyak pembelajaran yang kalian bisa ambil dari buku ini. Jadi aku rekomendasiin banget buat kalian baca Hujan dari Terelie. Udah mungkin segitu aja review dari aku, mungkin karena udah kayak kepanjangan banget guys, sumpah. Udah kepanjangan banget. Jadi sekian review dari aku dan semoga kalian bisa ngerti apa yang aku sampaikan karena jujur belibet banget. Dan udah sih segitu aja. Jadi bye bye.